intinya pendidikan fisika Untirta itu adalah mengembangkan, visinya itu mengembangkan pendidikan fisika yang berbasis SER, Pak. SER itu Sustainability Education Research. Nah, jadi semua program-program jurusan itu visinya ke sana. SER itu gunanya untuk melahirkan lulusan yang berkarakter, berdaya saing, dan bisa berdaya saing secara global di tahun 2030 ini. Ada tuh angkatan 2016 Fatimah Al-Zahra kalau nggak salah namanya. Nah, beliau tuh meneruskan riset di BRIN itu. Kalau sebelumnya magang saja, jadi alhamdulillah mungkin tertarik ya BRIN ini sesuai dengan requirement yang ditetapkan. Jadi akhirnya diteruskan oleh Fatimah ini. Nah, itu salah satu contoh yang di research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FKIP Untirta, selamat datang di studio siniar FKIP Untirta. Saya Tresna sebagai host pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas jurusan yang ke depan akan mencetak pendidik fisika dan inovator fisika. Jelas ya, fisika ya. Jadi kita kedatangan tamu dari jurusan pendidikan fisika. Bersama saya telah hadir Ketua Jurusan Pendidikan Fisika, yaitu Ibu Yuvita Oktarisa PSD. Selamat datang Bu di studio kami. Oke, terima kasih Pak Tresna sudah diundang. Halo Sobat Siniar, terima kasih udah gabung di podcast FKIP. Apa sih Siniar ya? Oke. Ya. Apa kabar Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Pak Tresna gimana? Alhamdulillah ya. Sehat Bu. Baik, kali ini kita akan bahas banyak hal menarik Bu terkait dengan jurusan, dari mulai visi misi, kurikulum, alumni, mahasiswa, semua lah tentang jurusan. Semuanya tentang jurusan pendidikan fisika ya. Kebetulan saya pun di pendidikan fisika. Dosennya ya. Jadi sudah direncanakan ya, kebetulan sekali gitu ya. Jadi sama-sama. Jadi kayak ngobrol aja kali ya. Ngobrol aja kali ya. Betul. Kita akan mulai yang pertama Bu ya. Kita akan mulai dari segmen pertama terkait dengan tujuan dan visi misi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu terkait dengan apa sih sebetulnya tujuan utama dan visi misi dari jurusan fisika ini. Oke, ya sebelum saya ke situ, kayaknya tadi terlalu cepet kali ya. Nama saya Yuvi, Ibu Yuvi gitu ya. Sekarang memang dikasih amanah jadi Ketua Jurusan Pendidikan Fisika periode 2024 sampai 2028. Nah, kebetulan Pak Tresna juga dosen di Pendidikan Fisika, jadi kita sama ya gitu. Jadi saya di manajerialnya, Pak Tresna juga di dosen Pendidikan Fisika. Nah, jadi kayak ngobrol jadinya ya. Nah, pertanyaan yang tadi tentang visi keilmuan. Jadi intinya pendidikan fisika Untirta itu adalah mengembangkan, visinya itu mengembangkan pendidikan fisika yang berbasis SER, Pak. SER itu Sustainability Education Research gitu loh. Kan sekarang lagi ini ya, into ada Sustainability Education Goals. Nah, kita mengangkat SER ini ke jurusan. Nah, jadi semua program-program jurusan itu visinya ke sana. SER itu gunanya untuk melahirkan lulusan yang berkarakter, berdaya saing, dan bisa berdaya saing secara global di tahun 2030 ini gitu. Baik, kan mengingat jurusan kita ini masih baru Bu ya? Baru 10 tahun 2014 ya. Nah, kira ada nggak sih Bu harapan yang hendak dicapai dalam 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan? Iya, cepet banget ya kalau nanya harapannya. barangkali ada harapan. Harapannya pastinya lewat visi yang tadi kita tentukan. Tentunya proses mencapai ke visi itu ya kita harapkan semuanya bersatu gitu ya, mulai dari mahasiswanya, mulai dari dosen-dosennya, terus juga fakultas, universitas bersatu guna mencapai visi tersebut. Ya secara umumnya begitulah gitu ya. Itu harapannya. Nah, tentu kemudian kita berjuang tuh untuk mengatasi challenge atau tantangan-tantangan yang dihadapi di tengah perjalanan ya semacam
gitu lah. Luar biasa Bu ya, berarti tujuannya terkait SR tadi Bu ya, SR Sustainability Education Research gitu. Untuk mencapai tujuan tadi kan pasti ada peran kurikulum ya Bu ya. Jadi nggak mungkin tuh ada tujuannya tapi kurikulumnya nggak termanage dengan baik. Nah, kira seperti apa sih Bu kurikulum yang diterapkan di jurusan ini? Atau mungkin ada kurikulum yang sedang dirumuskan untuk ke depan, kira seperti apa? Bisa dijelaskan teman-teman? Ya, kan dari visi itu kan SER ya, Sustainability Education Research. Jadi semua pendidikan, program ataupun pengabdian masyarakat, terutama Tridharma perguruan tinggi itu kan berbasis SER. Nah, di sana ada Sustainability Education Research. Nah, salah satu kemampuan atau keterampilan yang kita tanamkan ke mahasiswa itu adalah kemampuan research. Nah, artinya tidak hanya jadi guru, Pak, ya, ini juga sangat menarik nih dari pendidikan fisika Untirta ya. Jadi it's not only about how to research gitu, nggak hanya research doang, tapi juga biasanya kan FKIP itu identik dengan guru gitu kan ya. Nah, sekarang tidak hanya jadi guru harapannya alumni kita, tapi juga sebagai seorang researcher. Nah, artinya kurikulum yang sekarang ini kita lagi susun itu tidak hanya mencetak atau membekali calon seorang guru fisika, tapi juga membekali mereka supaya bisa melakukan riset. Nah, sehingga alumni kita tidak hanya how to be a teacher aja, tapi juga sebagai seorang peneliti. Nah, terbukti sudah ada nih Pak beberapa alumni kita yang sudah bekerja menjadi seorang peneliti gitu. Jadi ya seputarnya kalau pertanyaannya tadi kurikulum ya, kita kurikulumnya itu menyiapkan calon seorang guru dan juga calon seorang peneliti. Tapi ada satu lagi nih Pak yang cukup seru nih di pendidikan fisika, yaitu kewirausahaan. Nah, gitu. Jadi kita ada guru, research dan juga entrepreneurship. Nah, itu sudah terbukti ya, sudah banyak. Ya, alhamdulillah. Nah, kayaknya itu juga bisa jadi daya tarik sendiri ya buat adik-adik yang lagi cari kuliah di mana. Nah, bisa nih pendidikan fisika jadi pilihan ya. Ya, saya jadi lengkap ya semuanya. Nanti ketemu Pak Trisna, dosennya oke. Ya. Tadi kita bahas tentang keterampilan Bu ya, bahwa kurikulum itu kan selain pengetahuan dan keterampilan. Apa di OBE itu kan ada keterampilan. Keterampilannya tadi 3 Bu ya. Ada educationnya, research, sama wirausahanya. Nah, pertanyaannya begini Bu, kira gimana cara memastikan mahasiswa tadi itu ketika punya keterampilan tadi itu siap bekerja begitu, atau keterampilan itu relevan begitu di pasar kerja gitu, seperti apa Bu? Susah sekali pertanyaannya. Saya minum dulu kalau gitu ya. Silakan Bu ya. Boleh. Silakan. Ini gelasnya bagus nih. Silakan Bu. Nah, kemudian dari kewirausahaan kita juga dapat dari Tracer Study infonya bahwa beberapa mahasiswa kita juga beberapa membuat seperti semacam UMKM sendirilah gitu. Jadi dari mana memastikannya ya, salah satunya dari Tracer Study. Sama satu lagi kita terus kontak dengan pengguna jasa atau pengguna pengguna kompetensi alumni kita seperti stakeholdernya gitu ya. Jadi misalkan kalau alumni kita jadi guru, kita komunikasi tuh dengan kepala sekolahnya. Nah, kemarin juga ada dari lembaga pemerintah yang berpusat dengan riset, kita juga ngobrol dan alhamdulillah ya dari sana kita dapat input apalagi sih yang harus dikembangkan untuk pendidikan fisika ke depannya. Gitu. Mungkin ya Bu yang mau kita agak mundur sedikit Bu ya. Tadi terkait itu kan mereka sudah bekerja. Ini pertanyaannya begini, bagaimana ketika kita sudah memberikan keterampilan tadi di kurikulum yang kita udah buat, itu keterampilan mereka tuh bisa terjun begitu loh. Apakah mungkin dengan magang atau apa gitu. Betul. Ya, oke. Nah, itu alhamdulillahnya setiap program yang dibuat oleh prodi gitu ya, kan itu pasti ada landasannya dari fakultas dan juga universitas ya. Alhamdulillahnya itu terfasilitasi semua. Misal kayak ketika kita ingin melatihkan kemampuan research kepada mahasiswa, nah kita membuka lowongan mereka untuk magang. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, kerja sama FKIP dan juga misalkan pesantren atau sekolah-sekolah ini memungkinkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk magang menjadi guru, di mana ketika magang itu dosen-dosen mengobservasi dan juga mendapatkan bimbingan dari guru pamong sehingga mereka tidak dilepas begitu saja dan kita mendapatkan input apalagi positifnya, apalagi yang kurang gitu ya. Nah, kalau kewirausahaan, nah alhamdulillah juga nih semester kemarin
mahasiswa kita terjun ke lapangan, berpikir gitu ya, misalkan masalahnya ini kira-kira solusinya apa, kemudian solusinya itu bisa di-create menjadi sebuah ide usaha. Nah, ada lagi tuh ajang PKM. Nah, PKM juga kita manfaatkan di mana mahasiswa mengeluarkan ide-ide mereka untuk wirausaha, dibantu oleh dosen juga, sehingga itu semua membantu mereka difasilitasi lah kemampuan wirausahanya. Kalau yang terkait dengan ini Bu, yang riset gimana? Tadi kan oh iya, dengan riset itu kita jalin kerjasama dengan salah satunya BRIN gitu ya, dengan BRIN dan juga di beberapa universitas top university lah di Indonesia, salah satunya UGM ya. Nah, kita mahasiswa kita ada yang ngambil data di sana, ada juga yang BMKG gitu ya. Jadi kita tuh ada kerjasama jurusan dengan BMKG, UGM juga, BRIN juga. Nah, di sini mahasiswa mempraktekkan ilmu penelitian yang didapatkan selama kuliah. Nah, dipraktekkan di sana juga mereka dapat masukan lagi nih dari pembimbing-pembimbing yang ada di sana. Jadi ya salah satu kontrol kita itu memanfaatkan jaringan seperti itu, Pak. Jadi dengan begitu mereka akan terus relevan gitu keterampilannya gitu ya. Jadi ketika di kampus katakanlah ada yang baru itu bisa terapkan juga di magang tadi itu ya. Iya, jadi memang kita sinergi terus gitu. Ilmu baru kemudian diterapkan. Ada lagi nggak inputnya? Jadi senantiasa bersinergi lah seperti itu. Selalu up to date. Up to date dari segi keilmuan dan juga prakteknya. Oke nih, tadi yang menarik itu adalah alumni itu banyak Bu ya. Nggak cuma jadi guru begitu, yang nggak hanya jadi guru. Nah, pertanyaan begini, apa sih coba mungkin lebih rinci begitu yang sudah ada alumninya begitu, alumninya yang udah kerja yang sudah gitu ya, itu bagian mana saja begitu, mungkin lebih rinci di sana seperti itu. Sebenarnya ini saya jualan juga ya. Jualan. Nanti bisa di ini ya, web jurusan juga di sana ya. Ya, Bapak sendiri juga ininya ya. Maksudnya di web jurusan itu juga salah satu media promosi kita. Maksudnya kalau sobat FKIP ya, sobat FKIP ingin tahu lebih lanjut mengenai pendidikan fisika, alumninya di mana aja, nah bisa kunjungin website fisika. Nanti ada di sini, tolong ya. Fisika. Tolong ini editornya. Nah, tapi menjawab pertanyaan Pak Tresna ya, salah satu yang bisa saya mention satu masalah research gitu ya. Kalau research mahasiswa kita ada tuh angkatan 2016 Fatimah Al-Zahra kalau nggak salah namanya. Nah, beliau tuh meneruskan riset di BRIN itu. Kalau sebelumnya magang saja, jadi alhamdulillah mungkin tertarik ya BRIN ini sesuai dengan requirement yang ditetapkan. Jadi akhirnya diteruskan oleh Fatimah ini. Nah, itu salah satu contoh yang di research. Nanti kalau mau banyak informasinya lihat di web aja ya Pak ya. Nah, yang kedua masalah guru. Nah, guru ini juga beragam. Ada guru yang sudah menjadi wakil kepala sekolah, salah satunya di SMA Ciumas ya. Kemudian juga ada yang di sekolah internasional gitu. Nah, itu sebagai guru. Nah, wira swasta juga ada. Jadi ada mahasiswa kita yang UMKM-nya itu peternak lele loh Pak. Itu lucu kan? Maksudnya betul. Belajar fisika bahkan itu skripsinya juga melihat bagaimana aplikasi fisika dalam peternak lele gitu. Jadi itu cukup menarik ya. Jadi maksud saya tuh bahwa kalau dia passionnya di entrepreneur pada akhirnya ya, maksudnya tidak harus jadi guru fisika ya. Nah, di entrepreneur pun misalkan let's say peternak lele lah misalkan. Jadi itu pun bisa dilihat tuh aplikasi fisikanya seperti apa gitu. Jadi itu yang sampai sekarang cukup berkesan dan menjadi inspirasi oleh adik-adik tingkatnya gitu. Nah, luar biasa Bu ya, alumni ya. Itu nanti ya bisa dicek ya. Bisa dicek ya. fisika.untirta.ac.id. Iya. Nah, itu harus keren website-nya. IG-nya juga harus follow ya. Nanti ada kan ya. Instagram-nya juga ada di sana ya. Iya. Semua pokoknya ya. Oke. Ya, mungkin begini Bu, ini barangkali bisa jadi insight bagi teman-teman yang juga mengelola jurusan yang lain Bu ya, bahwa jurusan kita ini kan kita ya Bu ya, berarti ya. Kita ini itu kan alumninya sudah selain dari guru fisika juga bisa jadi yang lain-lain. Nah, kira apa sih tipsnya yang dilakukan oleh jurusan supaya mereka itu kita tuh jadi jembatan itu begitu seperti apa? Oke. Ya, makasih Pak.
tipsnya kalau yang kami sudah lakukan ya sebenarnya kan intinya kalau kalau saya kan tugasnya hanya mengarahkan saja ya, maksudnya mengarahkan, memastikan pelaksanaannya itu berjalan on the track gitu. Tapi itu semua pastinya tim ya, saya nggak bisa kerja sendiri kalau nggak ada tim gitu. Jadi yang pendidikan fisika lakukan supaya tadi pertanyaannya apa saya lupa. Jadi agar ketika kita tuh jadi jembatan. Oh jembatan, iya oke. Di mana-mana tuh ada gitu. Iya, kan keren banget itu. Iya, oke. Nah, jadi yang pertama itu jaringan ya. Maksudnya kita sebagai punggawa jurusan lah gitu ya harus melihat semua link yang ada gitu ya. Link yang ada itu bisa macam-macam datangnya, bisa dari fakultas, universitas, dan juga alhamdulillah pendidikan fisika banyak sekali dosen-dosen yang luar biasa yang punya link, membawa link masing-masing gitu loh Pak. Jadi link-link ini kita bisa gunakan kalau mau jadi guru, oke, linknya dosen ini mungkin gitu ya. Kalau kewirausahaan linknya dosen ini gitu. Begitu juga dengan research gitu. Karena di pendidikan fisika sendiri tidak hanya dosen dari latar belakang pendidikan aja, tapi dari fisika murni juga ada. Nah, untuk kewirausahaan tadi, dan ini memang jadi program fakultas juga, jadi kita memang terfasilitasi dan nyaris tidak ada masalah gitu ya dalam melihat peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa dilakoni oleh mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi jaringan sih yang utamanya ya. Ini dia dosennya punya koneksi yang luar biasa. Jadi jangan takut nggak gitu. bekerja karena bukan cuma jadi guru, bukan hanya jadi guru gitu, bisa jadi yang lain. Saya minum dulu Bu ya. Oke, boleh Pak. Jangan lupa ini sponsornya FKIP. Oke, sip. Saya mau masuk ke yang lebih kontemporer Bu, bahwa dunia sekarang kan berkembang pesat Bu ya, bahwa kita nggak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang kita dulu kuliah gitu ya, atau mungkin saya kuliah, Ibu kuliah, nah seperti itu. Nah, apa sekarang dengan era yang digital begitu, nah begini, gimana secara jurusan kita ini, pendidikan fisika ini itu mendorong mahasiswa itu menggunakan, menerapkan, bahkan berkreasi begitu dengan teknologi yang terkini begitu. Iya, oke ya. Nah, pertama kan sebelum mereka menerapkan harus tahu dulu kan ya. Nah, taunya itu dari mana? Jadi ini ya sekalian promosi juga. Jadi di pendidikan fisika ada mata kuliah telaah jurnal ya, salah satunya itu. Nah, dari telaah jurnal ini kan mahasiswa belajar isu-isu terbaru di dunia pendidikan. Nah, isu-isu terbaru dunia pendidikan itu pastinya menggabungkan apa yang terjadi di teknologi sekarang gitu ya. Salah satunya misalkan AI. Nah, dengan adanya AI ini kita bisa include kemana nih? Nah, bisa include kemana ini dosen nih yang memfasilitasi. Jadi mahasiswanya diajak untuk berpikir, bisa jadi AI-nya digunakan untuk media pembelajaran atau bahkan di laboratorium gitu ya. Jadi informasi tadi diberikan melalui mata kuliah, kemudian dosennya berfungsi untuk memfasilitasi. Nah, nanti cut off-nya, nah ini juga dosen-dosennya yang menghantarkan mahasiswa supaya bisa memproses dari awal sampai akhir bahwa implementasi teknologi ini seperti apa gitu. Termasuk ini juga Bu ya, ini juga termasuk ini juga karya mahasiswa, dan juga ini hasil dari mata kuliah mekanika Newton, which is dosennya adalah Pak Tresna sendiri. Yang promosi juga ya. Ini coba Pak, bisa saya yang nanya nih sekarang. Ini coba silakan Pak gantian. Ini kebetulan dosen Bapak sendiri ya yang mengampus. Coba Pak jelaskan. Ya, ini juga sama, ini juga teknologi dari teknologi begitu ya. Jadi yang selama ini katakan masih itu praktikum itu menggunakan alat praktikum begitu ya, alat-alat yang ada di laboratorium itu kan selama ini manual begitu. Katakan mengukur momentum itu kan mengukur kecepatan dikalikan dengan massa. Nah, ini mahasiswa membuat alat namanya momentum meter lah mungkin katakan seperti itu. Ini dengan alat seperti ini itu langsung terukur berapa momentumnya gitu ya. Nah, ini wah luar biasa begitu ya. Masuk dengan alat yang lain juga seperti itu. Jadi katakanlah ini alat yang seperti ini mengukur gravitasi. Awalnya menghitung gravitasi dengan periode itu panjang persamaannya, dengan alat ini itu mereka langsung dapat berapa gravitasinya hanya dengan ayunan bandul begitu. Yang sebelahnya yang hitam ini mengukur periode, sama ini mengukur periode dihitung manual ke stopwatch. Ini dengan alat seperti ini bisa langsung terukur begitu. Masuk juga yang sebelah saya ini pun mengukur gravitasi dengan gerak-gerak jatuh bebas begitu. Nah, ini mungkin relate dengan pernyataan Ibu Yufi tadi bahwa memang jurusan kita ini itu sangat
memasukkan unsur teknologi begitu ya Bu ya dalam pembelajarannya. Jadi itu juga salah satu ketujuan pendidikan fisika ya, membekali mahasiswa memiliki kemampuan manajemen sebagai seorang guru. Dimana kalau kemampuan manajemen itu kan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dalam ketiga aspek ini kita harus include-kan teknologi gitu. Nah, yang tadi Pak Tresna jelaskan itu mengikutkan teknologi di media pembelajarannya gitu. Nah, jadi ya maksudnya itu salah satu hal yang positif dan membanggakan juga ya, bahwa belajar ya salah satunya belajar di pendidikan fisika tidak hanya literally teori aja ya, benar-benar teori aja, tapi ini juga memasukkan teknologi-teknologi sehingga mahasiswa itu diasah tuh kreativitasnya. Jadi high order thinkingnya tuh terasah gitu. Jadi insya Allah bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang berguna untuk pembelajaran. Ya. Nah, jadi luar biasa Bu ya. Jadi tidak hanya konvensional, dan mungkin perlu digarisbawahi, kita nggak kalah begitu Bu ya dengan teman-teman jurusan lain yang lebih lama, yang sudah settle. Nah, ini walaupun masih baru tapi sudah masuk di dalam dunia yang jauh ke depan. Begitu luar biasa sekali jurusan ini. Mungkin sedikit kembali ke yang tadi terkait dengan koneksi tadi, itu bisa cek juga di jurusan fisika itu ada websitenya, di situ ada menu terkait dengan lowongan pekerjaan begitu ya. Sehingga mahasiswa juga bisa itu Bu ya, bisa ngecek di sana gitu seperti itu. Lowongan pekerjaan beasiswa juga, betul. karena kita support banget untuk tidak hanya bekerja setelah lulus, tapi untuk melanjutkan studi juga support banget gitu dari jurusannya. Kita langsung terakhir Bu, ini fun fact aja. Sudah terakhir saja. Ya, Pak, saya masih mau 1 jam lagi. Nanti ada closing statement di akhir. Mungkin segmen terakhir kita terkait fun fact aja Bu, lebih santai. Fun fact, oke. Dan prestasi mungkin Bu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, saya akan sampaikan pertanyaan. Ibu mungkin jawab dengan cepat saja apa yang ditanyakan. Di timer nggak ini Pak? Nggak usah. Ya. Oke, yang pertama Bu ya. Apa yang membuat jurusan pendidikan fisika di FKIP ini unik dibandingkan dengan jurusan sejenis lain di tempat lain? Iya, karena di pendidikan fisika itu tadi ada SER, Sustainability Education Research, yang mengintegrasikan ada teknologinya, ada local wisdomnya. Aduh, tadi nggak kesebut ya, tapi ada local wisdomnya juga. Ada budaya Baduy yang kita angkat juga ke pembelajaran, tapi dikombin dengan teknologi. Gitu. Itu berarti kalau pengen tahu nanti di website-nya juga ada ya. Betul. Local wisdom itu yang jarang Bu ya. Iya, ada ya. Nah itu local wisdom juga jarang. Jadi mengintegrasikan local wisdom dengan teknologi sehingga dibawa ke pembelajaran fisika gitu loh Pak. Jadi kan kita karena di Banten banyak hal yang kita bisa pelajari dari suku Baduy gitu ya. Jadi sebenarnya mereka literasi sainsnya juga tinggi juga gitu ya. Nah, cuman kita bagaimana mengemas itu supaya bisa masuk ke pembelajaran fisika. Gitu. Wah, luar biasa. Itu unik sekali ya. Jarang ada kampus yang memasukkan unsur lokal ke dalam pembelajaran. Gitu ya. Yang kedua Bu, apakah ada alumni dari jurusan ini yang sudah sukses dan bisa jadi inspirasi? Ada tentunya ya. Nah, itu salah satunya disebutin namanya. Boleh, silakan biar mungkin promosi juga. Iya, jadi ada beberapa mahasiswa kita, kayaknya nggak hanya satu aja ya. Ada beberapa mahasiswa kita yang jadi setelah lulus, mereka lanjut lagi S2, sekarang udah jadi dosen. Itu juga ada. Iya, udah ada jadi dosen. Profilnya lihat di website, silahkan. Terus juga yang membanggakan, kalau saya juga ini Pak, ada mahasiswa saya di Kamel kalau nggak salah di angkatan 2015. Jadi beliau ini buka sekolah sendiri di mana masyarakat itu bayar pakai hasil tani gitu loh. Nah, kayaknya nanti kita bisa punya segmen tersendiri ya. Tapi kalau ditanya salah satu yang berkesan ya beliau gitu. Maksudnya tidak honor maksudnya tidak finansial lagi targetnya, tapi sudah pengabdian gitu. Yang ketiga Bu, ini ada berapa? 10 nih kayaknya. 5 saja. Apa pencapaian terbesar jurusan pendidikan fisika ini dalam 5 tahun terakhir? Yang terakhir itu kita terakreditasi unggul ya, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, udah akreditasinya unggul dan itu diraih di tahun 2023. Nah, insya Allah sekarang kita road to international accreditation ya. Mudah-mudahan persiapannya dilancarkan. Tahun ini kan Bu ya? Iya, insya Allah tahun ini. Jadi mohon doanya juga ya untuk sobat FKIP, dari sobat FKIP gitu. Ya. Terakhir mungkin 4 saja Bu, terakhir. Waktu ya, durasi ya. Tadi udah jam 8
Sama ya. Oke. Slogannya ada nggak, Bu? Oke, slogannya itu ada, tapi kalau saya sebutin slogannya Pak Trisna Oh, boleh. juga ikutan ya. Boleh. Tapi gini ya, tapi tahu kan ya? Tahu. Oke, Iya. pura-pura nggak tahu Iya, gimana? pura-pura nggak tahu, siap. Jadi Apa slogannya itu slogannya, ya? IMC Quadrat. IMC kuadrat. Iya, itu kan Saja. dari Einstein ya. Betul. Jadi kita semangatnya semangat Einstein gitu. Jadi tidak hanya cepat dari segi energi, kita juga punya massa ya. Ya. Massa itu dalam artian kita itu punya kapasitas sendiri. C-nya itu kan kecepatan cahaya Betul. ya. Pengennya mahasiswa pendidikan fisika ini selalu dinamis gitu loh. Jadi kalau kita sebutkan itu slogan pendidikan fisika IMC kuadrat boom Oh, gitu oke. ya. Semangatnya awal Iya, IMC semangat. kuadrat boom. Oh, Ada ya, semangatnya ya. ya benar. Oke, boleh kita Siap, coba, Pak? boleh, siap. Oke, IMC kuadrat Semangat. IMC kuadrat boom. Wah. Sekali lagi deh. Oh, Gimana? Pendidikan fisika. Pendidikan fisika, Ya. semangat IMC kuadrat boom. Oke, ya. Pendidikan fisika, Semangat IMC kuadrat boom. Wah, jadi bukan Oke. cuma menyala ya, tapi meledak. Wah, luar Meledak biasa. ya. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang nih di luar skrip, Bu ya. Ini ada tuh, biar Ini dari tadi kejutan gitu ya. Ini di luar skrip. auditornya Oh, waktu Oke, siap. gimana? Ini di luar skrip ya. Iya. Nanti saya akan nyebut satu kata, Bu. Nanti Bu Oke. Yofi kasih respon satu kata dari kata itu begitu ya. Oke, Mungkin kata atau istilah atau apalah gitu. Responnya boleh macam-macam. Ya, contoh sekarang studio FKIP keren lah begitu ya, Oke, begitu kita dulu gitu ya. iya, Nah, nanti saya akan oke. nyebutin beberapa kalimat atau kata, nanti Ibu ngasih respon dari situ. Satu kata aja Satu responnya. kata, Iya. oke. Pertama, Siap. mahasiswa pendidikan fisika. Keren. Oh, luar biasa. Oke. Keren tuh ya kaliannya, luar biasa. Alumni pendidikan fisika. Bersahaja. Bersahaja, wah, keren sekali. Dosen Oke. pendidikan fisika. Contoh. Oh, contoh, Oke. tauladan. Wah. Tauladan ya, Oh, jangan tauladan. gitu ya, tauladan ya. Terakhir, FKIP Untirta. Juara. Juara. Oke. Apa Jawara? Jawara. Oh, Jawara. Maksudnya itu Siap, Jawara. Tagline kita kan Jawara. Ya, sekolah Iya. Jawara Indonesia. Sekolah ini ya. Jawara Wah, Indonesia. luar biasa. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi Udah selesai nih. Sudah kayaknya. Kirain Bu. masih banyak kok. Terakhir di closing. Oke. Ya luar biasa ya, menarik sekali, informatif. Jadi yang selama ini prototipenya adalah atau stereotipnya adalah alumni pendidikan jadi guru, kita enggak ya, terbantahkan hari ini bahwa banyak di selain guru itu ada peneliti, ada entrepreneurship begitu Iya. ya. Jadi luas sekali, jadi jangan khawatir menjadi mahasiswa pendidikan karena besar peluangnya Bu ya, luas sekali Betul. peluangnya. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan Iya. kami di jurusan Fisika Untirta. Betul. Terakhir Bu, sebelum kita tutup, siap. mungkin ada pesan untuk mahasiswa, calon mahasiswa Iya, atau alumni agar terus oke. mendukung dan terus ya mengembangkan jurusan fisika ini. Iya. Silakan Bu. Oke, ya buat sobat FKIP yang saat ini lagi nonton gitu ya, terus kembangkan diri, cari potensi diri. Nah, jika misalkan ditemukan passion dari dalam diri sendiri itu menjadi seorang ahli fisika atau guru fisika atau menjadi tadi entrepreneurship. Nah, tempat atau jurusan prodi pendidikan fisika ini atau jurusan pendidikan fisika ini menjadi salah satu tempat yang tepat buat sobat FKIP semuanya, dan bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi yang oke, yang patut dipertimbangkan sehingga bisa bergabung bersama kami gitu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Yofi atas Terima kasih Bu informasinya, Trisna. wawasan ke semua para Iya. pendengar. Dan selain wawasan juga kita tahu bahwa prospeknya tuh luas tadi ya, Iya. sudah saya sampaikan. Terima Oke. kasih sudah menonton, teman-teman mendengarkan siniar kali ini. Yang podcast yang siniar tanya ya. Siniar, ya, oke, Siniar oke. ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Trisna sebagai host dan Bu Yofi sebagai narasumber, Iya. ketua jurusan fisika. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.